Baik, selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memulai persiapan kita untuk materi bulan Agustus ini. Sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena kesempatan malam hari ini kami boleh kembali mempersiapkan diri untuk melayani Engkau di minggu ketiga dan minggu pertama hingga minggu keempat di bulan Agustus. Ya Bapak, berkati jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita lihat di sini untuk bulan Agustus tema besarnya adalah mendekat kepada Allah ya, close to you tapi you-nya you gede. Kalau di dalam draft remaja. Nah, pembagian temanya yang pertama adalah katekisasi, ini nggak ada yang dirubah, temanya semua sama. Tema minggu pertama temanya katekisasi, minggu kedua temanya holy date, minggu ketiga temanya doa tetapi maksa, dan minggu keempat temanya adalah Allah dalam rupa sesama. Nah, untuk yang minggu pertama bacaannya yaitu katekisasi diambil dari Yohanes 20 ayat 30 sampai dengan 31. Mungkin bisa minta bantuan Cipa untuk membacakan cukup 2 ayat ini, Ci. Ya. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Makasih, Cipa. Baik, untuk minggu pertama dengan tema katekisasi, kalau kita lihat ini bahannya singkat, padat, dan jelas, di mana ini merupakan bagian yang menjadi ciri khas Injil Yohanes, gitu ya. Kalau kita lihat Injil Yohanes dengan Injil-Injil yang lain, ini yang membedakan yaitu di mana Injil Yohanes merupakan Injil yang menempatkan maksudnya daripada Injil ini dituliskan, gitu ya. Dan di dalam bagian yang kita baca tadi, kalau kita lihat ini Yohanes memaparkan bahwa sebenarnya apa yang tercatat di situ belum seberapa, karena masih banyak tanda mujizat lain. Apa yang Yohanes catat baru sebagian, yang menunjukkan apa? Bahwa Tuhan itu punya banyak cara untuk menyelamatkan segenap ciptaannya. Dan juga di ayat yang 31 di bawahnya, apa yang Yohanes catat walaupun belum lengkap, ini menjadi cara supaya orang itu bisa percaya dan mengenal Yesus Kristus. Kalau kita ingat, saya beberapa kali ngomong ketika bahan khotbahnya itu dari Injil Yohanes itu punya perspektif untuk menempatkan pembacanya sebagai peserta di dalam setiap kisah di situ. Makanya gaya penulisan Injil Yohanes itu ada poin promosinya yang diarahkan kepada si pembaca. Misalkan, contoh sederhana, ketika bicara soal murid Yesus yang menaruh tangan di bekas lukanya Yesus, dan juga ketika seorang yang bernama Thomas itu tidak beserta. Di closing statementnya mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalau kita baca secara spesifik, sebenarnya para murid Tuhan Yesus itu bisa dikatakan sebagai orang yang nggak bahagia. Karena apa? Mereka harus melihat dulu, mereka menyentuh dulu, baik Thomas maupun teman-temannya yang lain, baru mereka percaya. Nah, jadi siapa yang dimaksud berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya? Itu adalah para pembaca Injil Yohanes. Nah, itu salah satu contohnya. Makanya di dalam bagian ini, Yohanes itu memaparkan maksudnya supaya setiap orang itu bisa mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak dan remaja? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus melihat bahwa karena temanya soal katekisasi, maka kita melihat dulu pandangan umum katekisasi itu seperti apa. Pandangan kelas katekisasi dan kegiatan peribadahan, khususnya buat anak-anak dan remaja, kadang dipahami sebagai sebuah kewajiban formal beragama. Makanya ketika ada magang, ada ini, mereka akan bertanya-tanya, kenapa sih harus begini, kenapa harus begitu.
Karena pandangan utamanya, settingan publik di kepalanya itu adalah ya udah saya jalanin ini formalitas kok, gitu ya. Padahal kalau kita membaca secara tertib administrasinya di dalam tata laksana GKI dikatakan katekisasi itu sebagai media pendidikan iman, ya. Dan di dalam fungsinya sebenarnya katekisasi itu menjadi media mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengalami pendewasaan iman secara bersama-sama dengan mereka yang ikut. Makanya salah satu komponen daripada kelas katekisasi itu adalah keikutsertaan di dalam peribadahan, di dalam kegiatan gerejawi. Karena tujuan dari kelas katekisasi selain daripada mendidik iman, iman yang dewasa itu dinyatakan lewat keaktifan para peserta yang tadinya ada di kelas dan jadi lulus untuk berperan serta di dalam pelayanan. Gitu. Makanya temanya dikasih katekisasi. Dan sebenarnya goal yang ada di kelas katekisasi itu juga ada di dalam goal dari setiap kegiatan peribadahan yang kita lakukan. Makanya kalau anak-anak hanya memandang ini sebuah kewajiban formal atau bahkan orang tuanya pun sama begitu ya, ya udah. Itulah yang menjadi dasar kenapa ketika ada magang pelayanan orang akan mengatakan kok ribet. Padahal itu adalah cara yang dipakai oleh gereja untuk mensimulasikan dunia nyata di mana mereka harus dewasa secara iman. Makanya melalui materi ini kita mau mengajak anak untuk memiliki pandangan yang lebih luas tentang katekisasi, bahwa katekisasi itu bukan cuma kelas. Katekisasi itu adalah proses yang kita lakukan setiap hari, setiap saat. Ya. Karena apa? Itu adalah proses pendidikan, proses pendewasaan. Ya. Bersama-sama dengan siapa aja? Dengan komunitas kita, dengan orang-orang sekitar kita, di tengah keluarga. Dengan kesediaan kita untuk terlibat dalam kegiatan pelayanan di gereja dan juga bersekutu dengan sesama. Makanya tujuan dari materi ini adalah mau hidup dalam semangat katekisasi. Jadi tidak hanya dilihat sebagai kelas, tapi juga dijadikan sebagai sebuah semangat hidup. Di mana semangat hidup katekisasi itu adalah terus mendidik dan mendewasakan diri lewat keterlibatan dalam setiap kegiatan gereja, bahkan di tengah keluarga menjadi berkat bagi orang tua, bagi semua pihak yang ada. Itu materi minggu pertama. Mungkin dari Mbak Ning atau juga minggu pertama di remaja itu minggu pertama Eva ya? Oh, ya. Mungkin ada pertanyaan? Ini kan Pak, kita kan lagi terima kelas katekisasi nih buat anak-anak nih gitu. Gimana ya supaya push mereka juga untuk bisa ikut serta lah gitu untuk sama. Kan kalau lewat dari kelas 3 SMP itu mereka tuh sebenarnya ribet sebenarnya kalau udah SMA tuh gitu. Dari kelas 3 SMP tuh udah diajakin gitu loh untuk ikut katekisasi ini gitu. Karena kan mereka juga kelas 3 SMP itu kalau sekolah itu paling sampai Februari ya gitu kelihatannya. Nah itu mereka kan udah ujian Januari juga nganggur udah mulai tuh stop sih. gitu. Jadi bisa lah untuk sebenarnya kalau udah ke SMA repot tuh mereka tuh banyak kegiatan ini itu, tapi kalau baru kelas 1 gitu. Takutnya ketunda-tunda kayak yang kemarin yang katekisan yang ekstensi itu kan gitu. Gimana Pak untuk menghimbau mereka gitu? Maksudnya ditambahin umur berapa sih sebenarnya udah mulai gitu? Gitu. Kenapa Kalau dari umur 15 tahun sih udah diajakin gitu? 14 sih sebenarnya bisa Ci, asal 14 ya? pada saat ini dia sudah 15 itu is okay. Ya mungkin perlulah Tahu info kalau mau ini. bisa pakai ini, saya lagi ngegarap proyek dengan yang lulus KT kemarin itu bikin video testimoni gitu Ci. Kalau memang mudah-mudahan, saya sih bisa bilang kalau bisa minggu ini jadi ya, saya bilang gitu. Kalau minggu ini jadi bisa dipakai juga tuh Ci buat bahan ilustrasi di awal. Ya oke. Ya, Ci. Iya, kasih Pak. Ya sama-sama Ci. Cirin ada yang mau ditanyakan? Kayaknya aman. Cukup, Pak. Oke. Baik, kalau cukup rekan-rekan maka kita masuk ke minggu kedua yaitu Holy Date ya, dengan bahan dari Mazmur 27 ayat 4 sampai dengan 5. Apakah Mbak Ning sudah berada di dekat dengan Alkitab? Saya nggak bisa baca soalnya.
Kayaknya masih di jalan berarti. Saya bisa, Pak. Oke. Boleh, Ci. Mazmur 27 ayat 4-5. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan. Tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia akan melindungi aku dalam pondoknya pada hari malapetaka. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya dan mengangkat aku ke atas gunung batu. Demikianlah sabda Tuhan. Makasih, Cirin. Saya baru ingat minggu pertama di Immanuel tuh Mbak Ning. Saya salah nanya berarti. Mbak Ning saya tanya. Oke, untuk minggu kedua ini kalau kita lihat Mazmur 27 ini merupakan bagian dari Mazmur Daud yang merefleksikan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan Daud. Jadi kalau kita lihat dari ayat pertama tuh, Daud sudah menggambarkan di situ Tuhan adalah benteng hidupku dan seterusnya lah. Banyak lah penggambaran soal Tuhan yang dirasakan dan menjadi kesaksian bagi kehidupan Daud. Nah, secara khusus di bagian ayat yang kita baca tadi ini menggambarkan kerinduan, ya. Bagaimana Daud rindu punya relasi yang intim dengan Tuhan. Digambarkan lewat apa? Kalau kita baca tadi, diam di rumah Tuhan seumur hidup. Ya. Di TB yang lama dikatakan, diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan dan seterusnya. Ini menjadi sebuah kerinduan bagaimana Daud itu ingin berada bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan juga di dalam sebuah relasi yang intim, relasi yang dekat. Karena apa? Karena Daud yakin terhadap perlindungan Tuhan. Keintiman relasi dengan Tuhan itu akan berdampak baik dalam kehidupan Daud. Karena Tuhanlah satu-satunya pelindungnya. Tuhan yang melindunginya dia senantiasa, bahkan mengangkatnya ke tempat yang aman. Di ayat 5 ada keterangan di atas gunung gitu ya. Nah, buat orang zaman itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di atas gunung itu menjadi sebuah tempat yang aman dan nyaman. Ya. Karena jauh dari masyarakat, tidak boleh dikata tidak ada gangguan apa-apa, dan itu adalah tempat yang sepi. Dan bicara soal gunung buat masyarakat Israel, Tuhan itu ada di atas gunung. Berarti kalau kita mau ke tempat Tuhan, kita itu harus berada ke atas gunung untuk menyembah dan memuliakannya, berada bersama dengan Tuhan. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak dan remaja, kalau kita bicara tentang keintiman relasi dengan Tuhan, maka rasanya di tengah kehidupan kita, krisis baik di kota besar maupun kota kecil, rasanya remaja Kristen pada saat ini makin susah untuk punya yang namanya kerinduan bersama dengan Tuhan. Dan kalau bicara kesulitan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tidak hanya terjadi di gereja-gereja mainstream. Gereja mainstream itu apa maksudnya, Pak? Contoh kayak GKI, lalu HKBP, GPIB. Ya. Krisis ini tidak hanya terjadi di gereja-gereja mainstream. Gereja-gereja yang menurut pandangan kita menjadi, ya boleh dikatakan kompetitor atau mereka yang menawarkan sesuatu yang lebih baru, mereka pun bergumul tentang soal ini. Karena apa? Karena ternyata saya pernah dengar di dalam presentasinya, Gereja JPCC itu mengatakan kami itu hanya sanggup menangkap generasi milenials, berarti yang seumuran saya, sampai 2005-an lah. Anak-anak kelahiran 2005-an masih bisa mereka tangkap. Tetapi lebih daripada itu, untuk anak-anak usia 17, 18 yang sekarang atau bahkan lebih muda daripada itu, mereka kesulitan. Karena apa? Karena konteksnya sudah jauh berbeda dan pergumulannya atau bahkan konsepsi iman buat anak-anak itu, Tuhan itu Tuhan itu apa ya? Makanya krisis tentang keintiman berelasi dengan Tuhan tidak hanya terjadi di gereja-gereja yang katanya mainstream, tetapi terjadi di semua gereja. Ini menjadi sebuah krisis yang luar biasa dan harus dicari bagaimana jalan keluarnya. Karena mereka semakin jarang untuk memiliki kerinduan berkencan dengan Tuhan. Renungan sudah banyak, produksinya bisa dicari di YouTube, di segala platform ada. Bahkan beberapa orang yang
boleh dikatakan golongan evangelical, mereka itu sampai berusaha agar anak-anak ini tidak mengalami krisis keintiman dengan Allah lewat apa? Bergerilya lewat yang namanya webtoon, ya, kartun komik kekinian lah yang bisa dibaca lewat HP. Bergerilya lewat sibuk, tapi tetap aja nggak bisa. Ya. Nah, apa yang mau kita respon dari situasi ini? Makanya melalui materi ini kita mau ingetin kepada anak-anak. Judulnya adalah Holy Date. Bukan hanya menjadi tanggal yang kudus, tetapi menjadi relasi yang kudus. Gitu ya. Date itu kan artinya kencan lah, tanggal gitu ya. Date kan bisa tanggal, bisa kencan. Sesuatu yang telah ditentukan itu juga artinya dari date dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Kita mau mengingetin kepada anak dan remaja melalui materi ini tentang identitas Tuhan. Bahwa Tuhan itu sudah menjadi pelindung buat kita semua. Dia telah menyelamatkan kita. Makanya kita harus respon apa? Dengan mau seperti Daud. Kerinduan mengenalnya secara intim dan dekat. Mengenal dia lebih dalam, bahkan hidup menurut jalan Tuhan. Makanya tujuan dari materi ini, anak dan remaja mau dan mampu memiliki kedekatan dengan Tuhan. Dinyatakan lewat apa? Kerinduan berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi lewat apa? Lewat segala hal. Ya. Mau bukan hanya sekedar berkomunikasi, tapi juga mau kayak orang tuh memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Itu materi minggu kedua, barangkali ada yang mau ditanyakan rekan-rekan atau ditambahkan, dipersilakan. Baru nih minggu kedua nih Mbak Ning nih, di remaja kalau nggak salah. Ada pertanyaan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mungkin Mbak Ning dan Pak Sam, ya Ci. Pak, kalau Ya, lebih ya, masuk. ke anak-anak, masuk Kenapa, nggak? Ci? Masuk. Oh iya, oke. Nggak, Masuk. maksudnya lebih apa ya? Lebih kan dalam segala hal ya tadi kalau Pak Sam bilang ya. Maksudnya ada nggak yang lebih misalnya spesifik gitu loh untuk anak ini satu hal aja, misalnya rindu buat sekolah minggu gitu ya, kedekatan Tuhan itu kayak begitu kali. Bisa Ya. juga. Rindu bersekolah minggu, rindu berdoa. Iya. Yang paling basic tuh itu tuh. Berdoa kan? Rindu berdoa sekolah minggu gitu ya. Bahkan bisa juga misalnya gini. Saya punya pengalaman, punya temen itu orang yang habis sekolah minggu dia akan ceritain lagi ke teman-temannya apa yang dia ceritain, yang dia dengar di sekolah minggu. Itu juga bisa jadi bentuk apa ya, kerinduan untuk hidup intim dengan Tuhan, bahwa dia tidak hanya sekedar dia paham, tetapi dia juga mau mengajak teman-temannya gitu. Bisa juga gitu. Oke, siap. Kasih Pak Sam. Siap, masih. Oke, kalau tidak ada lagi kita akan lanjut ke minggu ketiga. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa, karena kalau saya lihat di jadwal di remaja itu Bu Retno Asih, cuman di Immanuelnya Ciepa gitu. Kalau tadi digabung, kalau misalnya dua-duanya dihandle oleh Ciepa, berarti bagi dua tuh Ciepa. Cici di Immanuelnya minggu kedua. Minggu kedua ya? Minggu pertamanya di koran. Bentar, saya lihat dulu jadwal yang dikirim Ci Irin. Hah? Cici Irin yang kedua, Cici yang ketiga. Ya. Nih, dari Ci Irin, minggu pertama Mbak Ning di Immanuel, minggu kedua Ci Irin karena tulisannya saya, minggu ketiga Ci Epa, minggu keempat Katari. Nah. Ya udah. Gimana nih Ci? Ya? Karena Ci Epa mau ganti yang September aja yang geser Mayarin. Pan Cici September, cek Cici teh. Iya. Bener ya. Berarti Cici September nggak ngajar. Cici September nggak ngajar di Manuel ya, bener ya? Nggak ngajar ya, bener ya? Nah, kan Cici mau itu teh cenah. Bener nggak sih September apa Agustus sih?
Nggak tahu ya, gue lupa lagi ntar baca chatnya. Jadi ini gimana nih yang di remaja Pak, nah yang di Immanuel, wah ya. Mana ya? Ntar dulu. Seminggu ketiga nggak mungkin. Teh mana kertasna? Baru. Apa Irin salah ya? Cici mau Agustus ya waktu itu ya? Enggak. Oh, Kalau September emang Cici minggu ketiga nggak ada, mau nengok si Enang dulu. Tak Cici bilangnya begitu. Ntar dulu. Mari Kira kita buka chat. jadi atau remaja digabung ke Immanuel. Oh, kalau nggak gini aja atuh, Ci Eva minggu kedua, Katari minggu 3 sama keempat, tah beres gak? Boleh sih, nanti Ya, lihat itunya. Heeh. Boleh, boleh. ya Katari. Sementara gitu aja dulu atuh. Takutnya Ya. Mami Retno-nya nggak bisa jadi ke Korem ya. Takut Mami Ah, Retno-nya belum itu. jadi Katari 2 minggu ya, Kak? Gus. Oke. Cici minggu bulan September mah nggak ke Immanuel ya? Kedua. Gimana? Terserah Cici minggu kedua atau nggak usah, terserah we itu mah. Minggu pertama. Kayaknya mana ya? Kayak di pejaan deh ya. Iya. Terus aku tenanawan Cici bulan September nggak di Manuel udah we gitu ya. Padahal ke Bali teh cek Cici sana. Minggu tanggal 15 Cici ke Bali na. Cici ngajar di Minggu Korem. 3. Minggu kedua tanggal 8 Cici ngajar. Terus ada minggu ketiga, soalnya minggu keempatnya ada Pak Tri tuh ke Korem. Minggu kelimanya Irin di Korem. Ya, oke. Berarti September mah libur ya? Ya kayaknya libur deh. Minggu kelima bukannya mau digabung Korem ke KU1. Digabung loh. Iya, ada itu. Kedua gabung. Korem gabung loh. Iya, tapi ini udah dimasuk. Iya, ada itu Rin. Khotbah pengajaran tentang persembahan. Untung inget saya putusannya, ini lagi ngedit soalnya. Ya, nggak apa-apa Ci, alhamdulillah. Gila. Tadi dibaca lagi Rin, dilihat lagi ya yang September ya. Siap. Ada minggu keberapa? Jadi ini yang di Immanuel Katari semua, terus di remaja Epa gitu. Minggu 1 Cici bisa sih Rin kalau mau ke Immanuel. Minggu 1 Siapa? September. Minggu pertama. Oh, Jangan boleh. jauh-jauh dulu Irin, Epa, ini kita beresin dulu yang minggu ini. Iya, ya. Jadi gimana? Gara-gara ini mana apa? Saya tahu September ceria, tapi gimana nih? Jadi yang minggu ketiga Katari di Immanuel, terus siapa di remaja gitu. In case of emergency Burau Mame. Iyalah udah Cici aja di forumnya minggu ketiganya Mami Retno-nya kan nggak ada, itu sakit ah. Oke, berarti minggu. Oke. Siap. Katari mungkin bisa bantu baca Lukas 11 ayat 5 sampai 13. Katari apakah masih di jalan? Enggak, Pak, udah. Ini lagi nyari. Boleh bantu dibaca? 11, 5. Oh ya, oke. Lukas 11 ayat 5 sampai 13. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat dan pada tengah malam pergi kepadanya dan berkata kepadanya, sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan sehingga ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Bagaimana mungkin ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat
bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, tetapi karena sikapnya yang tidak mau itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan akan memberinya ular sebagai ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberinya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Oke, terima kasih Tari. Baik, rekan-rekan semua, kalau kita lihat bahan ini merupakan, kalau dibaca dari awal itu merupakan lanjutan dari formulasi doa Bapa kami, gitu ya. Ayat 1 sampai dengan 4, di mana ini lebih singkat dengan yang di Matius, gitu ya, sedikit berbeda. Kalau Matius itu lebih panjang, nah yang ini lebih singkat yang di Lukas. Tapi kalau kita lihat fokus yang kita baca tadi, maka ini menjadi makna inti dari doa, di mana Yesus menerangkan bahwa intinya doa itu untuk berkomunikasi. Ya, setelah kamu berdoa seperti itu, maka kenapa doanya begitu berbeda dengan doa orang Yahudi atau para ahli Taurat pada umumnya yang membanggakan diri? Karena media doa itu sebenarnya media komunikasi, di mana kita menyampaikan segala permohonan, keluh kesah, dan sukacita. Jadi kalau doa itu idealnya jangan yang buruk-buruk aja, yang bagus-bagus juga memang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Kami bersyukur karena ini, dan bahkan seorang penulis pernah mengatakan, kalau berdoa, berdoalah ketika kamu tidak bisa bersyukur, syukurilah apa yang kamu tidak bisa syukuri itu. Bahkan kemalangan pun harus disyukuri, karena memang Tuhan itu menyediakan semuanya untuk kebaikan kita. Nah, makanya di dalam bagian pengajaran ini juga doa menjadi media. Memang menjadi media untuk meminta kepada Tuhan. Kan dikatakan di dalam itu kan dikuduskan, datanglah kerajaanmu, jadilah, dan seterusnya begitu ya. Tapi itu memang media meminta kita kepada Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini ya makanan gitu ya, kalau di dalam versi Matius. Tapi permintaan itu bukan untuk memaksa. Jadi doa itu hanya untuk meminta, bukan untuk memaksa. Walaupun dikatakan kalau kita minta ketok-ketok terus-terusan ya lama-lama dikasih, tetapi bukan seperti itu, bukan memaksa. Makanya kan dibilang jika kamu yang jahat aja tahu memberi yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga. Kalau kita berdoa itu harusnya untuk meminta, bukan memaksa Tuhan memenuhi apa yang kita minta, tetapi apa? Memohon jawaban yang terbaik. Yang terbaiknya juga menurut siapa? Menurut kehendak Tuhan. Bukan menurut kita. Jadilah padamu seturut dengan kehendakmu saja. Nah, apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak? Nah, bicara soal doa, Bapak Ibu memang ya ini dari anak-anak masih kecil gitu ya. Kadang doa itu jadi kesempatan memaksa. Ya, memaksa Tuhan memenuhi apa yang diminta. Kalau ya saya paling seneng pakai ilustrasi yang selalu saya ingat sampai hari ini gitu ya, bahwa ada anak kecil meminta sesuatu, dia berdoa, besok minta ada, kalau nggak ada saya nggak percaya akan engkau. Gitu ya. Memaksa Tuhan untuk memenuhi apa yang dimintanya. Padahal kita ingat, kita berdoa kepada Tuhan, bukan memaksa Tuhan, bukan kita yang jadi Tuhan. Di dalam doa seharusnya kita itu berkomunikasi dan berdiskusi tentang apa yang kita jalani. Ketika ada kegelisahan kita bertanya, kenapa seperti ini ya Tuhan? Kayak Ayub aja. Walaupun awalnya dia mengatakan
Tuhanlah yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Di terakhir kan dia akhirnya istilahnya membela dirinya. Kan saya sudah hidup saleh begini-begini. Tuhan akan menjawab kok. Doa itu menjadi media kita berkomunikasi dan berdiskusi dengan Tuhan. Makanya kita melalui materi ini mau mengingatkan anak dan remaja. Fungsi doa itu sebagai media penyampaian, media komunikasi. Bukan media pemaksaan kepada Tuhan untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Makanya melalui materi ini kita mau mencoba, ya sesuai dengan tema besar, mendekatkan diri pada Tuhan. Kita mau mengajak anak-anak menyadari yang pertama pentingnya doa dalam kehidupan. Bahwa kita harus berkomunikasi dengan Tuhan supaya kita nggak gila dalam kehidupan ini. Dan apa? Menjadikan doa sebagai alat komunikasi, bukan alat pemaksaan. Itu materi minggu ketiga. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Dari Lukas 5 ini. Ada yang mau ditanyakan, rekan-rekan? Mungkin diingetin aja kalau doa itu bukan cuma minta, tapi pertama kita harus mengucap syukur dulu gitu. Ucap syukur gitu. Bisa dari situ juga. Ucap syukur terus baru kita bisa meminta sama Tuhan, tapi bukan menurut keinginan kita. Bisa juga dimasukin tuh yang di Yakobus, kamu berdoa tapi kamu salah berdoa, itu ya Pak ya, bisa ya Pak? Bisa masuk itu juga, Cik. Bisa. Atau perumpamaan soal yang ketika Tuhan Yesus itu membandingkan doa yang orang pemungut cukai dengan ahli Taurat. Ada juga tuh di situ. Bisa juga pakai itu, Cik, soal berdoa. Oke Pak, makasih. Ya. Katari aman? Aman Katari? Materi ini? Gimana ya Pak, misalkan ngejelasin ke mereka kalau ya berdoa tuh apa sih, jangan kayak kebanyakan dan memaksa untuk meminta itu loh Pak. Oke. Karena kan kayaknya kalau anak-anak, iya sih kayaknya masih belum paham sama si konsep ini gitu. Oke. Kalau cara buat ngomongnya gitu gimana ya? Kalau buat anak-anak paling bisa kita terangin gini. Kalau kita bisa mulai dari relasi mereka ke orang tua. Kalau kamu minta sesuatu dari orang tua, kamu pengennya misalnya begini. Sekarang apa sih yang ngetren di anak-anak ya? Handphone sepertinya masih sesuatu yang sangat diinginkan ya. Saya pikir mengganti handphone baru, handphone kentang dan handphone yang tidak kentang. Bisa kita mulai dari situ, teman-teman. Kalau kalian misalkan mau minta sesuatu kepada orang tua, apa yang kalian minta? Biasanya mereka akan mengatakan, oh saya pengen minta handphone, saya pengen minta ini. Ya kan, berkaitan dengan gadget. Kalau kalian meminta seperti itu, pengennya kalian menurut maunya kalian atau menurut kesanggupan orang tua? Oh ya pasti akan dijawab menurut kemauan saya. Nah sekarang coba adik-adik pikirin, yang punya uang untuk membeli handphonenya siapa? Orang tua atau kalian? Pasti akan jawabannya kan orang tua. Berarti harus maunya siapa? Mengikuti kesanggupan orang tua. Begitu juga dengan doa kita. Kita berdoa, apa sih doa? Nah, mulai dari situ tuh Kak. Apa sih doa? Doa itu kan menjadi media komunikasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita ngobrol dengan Tuhan, ya. Di dalam di dalam bacaan kita kan sudah ditegaskan media permintaan kepada Tuhan. Tetapi di situ apakah ada kata memaksa? Enggak. Enggak ada kata memaksa, tetapi kata meminta. Kita boleh minta, tetapi nggak boleh maksa. Nah, dari situ bisa tuh Kak starternya untuk supaya anak-anak dapat dulu tuh gambaran. Oh, doa itu adalah media komunikasi. Berarti kita bisa ngobrol lah. Kalau kita ngobrol sama teman kita misalnya, ngobrol berarti kan boleh dong. Saya minta dong pensil kamu atau minta dong bekal kamu bagi sedikit gitu ya, karena saya kelaparan. Yang berhak mengabulkan berarti kan temannya. Nah,
Dari situ kita main bisa tuh ke awalnya. Baru kita bisa bilang, berarti kita sebenarnya nggak boleh memaksa loh di dalam doa. Karena apa? Kita kan berdoa kepada Tuhan. Berarti harus dijawab menurut waktunya Tuhan, menurut kehendaknya Tuhan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa terus berkomunikasi. Terus ya kita ngomong aja kepada Tuhan, kenapa saya meminta ini? Karena saya butuh untuk ini. Dan Tuhan pasti akan menjawab kok. Jawabannya itu pasti yang terbaik, harus kita siap. Sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang kita minta, kita yakin dan percaya jawaban Tuhan itu adalah yang terbaik. Bisa kayak gitu juga sih, Kak Tari. Jadi pakai ilustrasi yang orang tua itu dulu kali ya, awalannya. Nah, bisa antara orang tua atau minta ke teman. Yang temen, ya. Ke teman tuh kayaknya lebih gampang deh, kalau anak-anak sekarang kayaknya ke orang tua agak-agak udah mulai susah gitu ya. Ke teman lah. Ya, oke Pak, makasih. Sip, sama-sama Kak Tari. Baik, kita akan lanjut ke minggu yang terakhir, minggu keempat dengan Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Temanya adalah Allah dalam rupa sesama. Ini bacaannya agak panjang, saya akan bacakan untuk kita semua. Gitu ya, Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Ini perumpamaan yang saya sangat senang sekali gitu ya. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Di Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Penghakiman Terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dia, ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab dia, "Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku." Mereka pun akan menjawab, "Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Ia akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Orang-orang ini akan masuk ke tempat hukuman yang kekal, tetapi orang benar di dalam hidup yang kekal. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Rekan-rekan semua, ini adalah sebuah perumpamaan yang memaparkan tentang akhir zaman. Bahwa Yesus menggambarkan Yom Yahweh. Apa itu Yom Yahweh? Itu adalah hari kedatangan Tuhan, harinya Tuhan. Di mana itu digambarkan seperti sebuah pemisahan antara domba
dengan kambing gitu ya. Memisahkan kelompok kiri dan kelompok kanan gitu ya. Seperti seorang gembala yang memisahkan domba dari kambing. Emangnya beda Pak Pendeta? Beda ternyata Bapak Ibu. Saya pikir domba dengan kambing itu sama. Ternyata karakteristiknya beda, fisiknya sedikit berbeda. Yang sama adalah gaya hidupnya, modelnya, familianya. Jadi kalau di hewan kan ada familia gitu ya. Nah familianya sama, tetapi perilakunya bisa beda. Kalau kambing itu cenderung bikin rusuh, dia jalan sendiri. Kalau domba itu cenderung lebih komunal. Ya, kayak kita nonton kartun Shaun the Sheep. Emang sih kadang ada yang satu yang ditunjuk jadi pemimpinnya gitu ya, yang jadi natural leader di situ. Cuman tetap mereka domba itu masih lebih mudah diatur daripada kambing. Dan kalau bicara value atau harga dagingnya, yang saya pernah dengar, harga daging domba itu lebih mahal daripada daging kambing. Katanya juga lebih enak, walaupun saya belum pernah nyoba. Tuhan menggambarkan penghakiman terakhir itu seperti pemisahan domba dengan kambing. Domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Yang dari posisi aja ketahuan, kanan itu yang baik, kiri itu yang kurang baik. Nah, kategori domba itu mereka menjadi yang mau bekerja bagi Tuhan. Bekerjanya tuh gimana? Memperhatikan sesama. Kambing itu adalah kategori orang yang memperhatikan tetapi tidak mau menolong sesama. Walaupun mereka menjadi hamba Tuhan tapi tidak mau menolong. Ya. Dan secara khusus ini menjadi bentuk kritik Yesus kepada ahli Taurat. Ahli Taurat itu dikambing-kambingkan lah, gitu ya, dikambing-kambingin dalam hal ini. Karena apa? Mereka itu sebenarnya tahu apa yang harus mereka lakukan, yaitu mengikuti firman Tuhan dan merawat domba gembalaan Tuhan. Tapi mereka justru melalaikan tugas dan panggilan itu. Mereka tidak peduli pada bangsa Israel yang berjalan dalam kekelaman, bangsa yang berjalan dalam kegelapan, ya, yang belum melihat terang. Harusnya mereka tuntun, gitu ya. Ini menjadi sebuah bentuk kritik yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa ternyata hamba Tuhan itu udah kayak kambing. Mereka yang nakal, suka jalan sendiri, merusak tanaman orang, ya kayak kambing di daerah-daerah sini gitu ya. Dan juga apa? Walaupun harusnya mereka menjadi sesuatu yang enak, santapan yang enak, tapi tidak selalu daging kambing itu enak. Karena apa? Karena perilaku kehidupan mereka. Beda dengan domba yang apa? Pengikut Tuhan yang mau peduli terhadap sesama. Memperhatikan mereka yang lemah. Dan juga apa? Merasakan kehadiran Allah lewat sesama yang hadir dalam hidup mereka. Apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak dan remaja? Kita sudah tahu bersama bahwa zaman ini anak-anak kita itu banyak yang kurang peka. Bahkan bukan cuma kurang peka, berani mengucilkan mereka yang berbeda. Kemarin saya dapat curhat dari seorang kepala sekolah yang saya khotbah di hari Jumat yang lalu itu, mengatakan anak-anak tempat kami ini bahkan bukan hanya sekedar kayak orang yang membuat circle, tetapi berani mengeksklusifkan circle mereka dan menolak orang lain yang berbeda dengan mereka. Berani mengucilkan mereka yang dianggap berbeda. Nah, saya pikir ini pun mulai terjadi bibit-bibitnya dalam kehidupan bergereja juga. Di dalam khususnya di kehidupan anak-anak remaja, anak-anak pra-remaja kita, bahkan dari zaman sekolah minggu masih kecil kita sudah lihat ada bakat-bakat barbarnya istilahnya. Mereka berani untuk mengucilkan yang dianggap berbeda. Mulanya dari mana? Dari golongan sekolah dulu. Ah, kamu sekolah di sana, saya sekolah di sini. Beda sekolah, saya nggak mau gaul. Saya nggak bisa ngomong sama kamu, pelajarannya beda. Dari situ awalnya. Hal-hal yang sederhana kadang bisa menjadi di kemudian hari jadi berkembang menjadi yang rumit. Padahal panggilan kita sebagai hamba Tuhan tidak seperti itu. Makanya melalui materi ini kita mau mengingatkan anak dan remaja yang adalah para hamba Tuhan itu, mengingatkan kembali untuk peduli kepada sesama. Menolong, memperhatikan mereka. Tidak pilih kasih. Karena apa? Tuhan telah peduli dan memperhatikan kita semua terlebih dahulu. Tidak pilih-pilih. Tidak tebang pilih di dalam mengasihinya. Orang jahat dan orang baik mendapatkan matahari. Hujan juga tidak diturunkan
hanya kepada orang benar saja, tapi orang yang fasik juga diturunkan hujan. Di dalam Perjanjian Lama dikatakan demikian. Kita mau mendorong anak-anak untuk menjadi pribadi yang berani peduli, tidak mengucilkan orang lain, tetapi menjadikan diri mereka sebagai komunitas yang mampu melihat wajah Allah dalam diri sesama. Makanya tujuannya kita mau mendorong anak dan remaja itu mau dan mampu saling mengasihi serta hidup dalam persatuan. Ini materi minggu keempat. Ada pertanyaan dari Katari atau rekan-rekan yang lain? Aman, Katari? Aman, Pak. Makasih. Sip. Oke, kalau sudah aman semua, maka persiapan kita selesai. Sampai di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, materinya nanti akan saya kirim yang dalam bentuk PDF, secepatnya akan saya kirim. Dan untuk persiapan di materi bulan September, berarti materi bulan September itu kita akan lakukan di tanggal, kok kalendernya ketutup. Kita akan lakukan mungkin di sekitar tanggal 19 Agustus untuk materi bulan September. Sekitar 19 Agustus kita akan lakukan persiapannya seperti biasa hari Senin di pukul 8. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh menyelesaikan persiapan kami, dan biarlah ya Tuhan Engkau yang menolong kami agar kami boleh semakin menyempurnakan segenap kekurangan-kekurangan yang mungkin ada di dalam persiapan ini ya Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang boleh membentuk kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang nyata sebelum kami kelak akan menjelaskannya kepada anak-anak atau para remaja. Jika sebentar kami juga akan berpisah ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kehidupan kami. Dan biarlah semua hal yang akan kami kerjakan, kami rancangkan setelah dari kegiatan ini, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami satukan dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Pamit ya. Amin.